Di sini ada pertanyaan, Mas. Kenapa dalam Islam sholat harus dilakukan 5 kali sehari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan pertama itu jawabannya simple. Karena itu adalah bentuk komunikasi kita langsung kepada Allah. Ya semuanya tahu ya, kita di akhir sujud bisa doa dan itu insya Allah mustajab. Nah, itu aja ya. Terima untuk jawaban Mas Junaidi. Oke, kita lanjut ke jawaban berikutnya. Jawaban Mas Ian. Ini lagi. Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Padahal banyak yang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah itu Maha Penyayang. Meskipun subuh itu susah kita bangun, berat gitu kan, melawan ngantuk, melawan kayak susah bangun lah kita. Allah itu meringankan jumlah rakaatnya, tapi justru karena itu pahalanya besar sholat subuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari acara terbaru, program terbaru dari GPH SMA Ar-Rahmah. Acara tersebut bernama Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu, di mana setiap 1 bulan akan ada 1 penampilan ngopi di depan tangga tengah SMA Ar-Rahmah. Jadi tujuannya emang sebelum santri masuk kelas, kita berkumpul di sini untuk apel, dan setelah apel akan ada ngopi tersebut yang akan ditampilkan GPH SMA Ar-Rahmah. Isi dan maksudnya apa? Jadi setiap bulan akan ada pergantian pengisi acara. Jadi untuk bulan pertama ini akan ada dari Departemen Humas yang akan membawa tema seperti podcast dan deep talk gitulah. Nah, untuk bulan kedua itu nanti akan di rolling lagi siapa yang akan tampil. Contoh nanti ada dari pihak kebersihan atau keasramaan. Mereka bisa membahas tentang bagaimana cara merapikan lemari yang tepat, yang aman dan rapi. Mungkin nanti kedisiplinan, bagaimana trik dan tips untuk bangun lebih cepat ketika subuh, mungkin seperti itu. Jadi tujuannya untuk menambah wawasan saja kepada santri tentang hal-hal kecil yang perlu diketahui, seperti tadi bagaimana cara kita menjawab atau mengadakan podcast, dan bagaimana kita mengadakan acara seperti mungkin nanti kepanduan akan ada cara push up yang benar yang belum kita ketahui lebih dalam lagi. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Muhammad Fadil Quds as the master of ceremony for Agendas today. Agenda kali ini berbeda dari yang biasa-biasanya. Agenda kali ini bernama ngopi atau ngobrol perkara ilmu, yang dimana agenda kali ini akan mendatangkan tamu spesial 3 orang dan juga host 2 orang host yang insya Allah profesional. Langsung saja kita sambut terlebih dahulu hostnya, kepada Ahmad Liwa Al-Nasir Mubarak dan dari Irsyad Fahri Ahmad. Dipersilakan untuk menembak debat. Dan tamu spesial kita 3 orang kita panggil, gimana nama aliasnya?
Mas Junaidi. Ini yang terakhir, mari kita sambut lagi Mas Hamid. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kalian lihat, teman atau artis kita yang datang pada hari ini di acara ngopi atau ngobrol perkara ilmu, kita lihat wajah-wajah artis di masa depan nanti. Dan sepengetahuan kami bertiga, alasan kami mengundang mereka bertiga itu tidak cuma-cuma. Karena apa? Mereka itu bisa dibilang, untuk mengenali latar belakang mereka itu, mereka sangat rajin dalam hal sholat. Dalam hal ibadah mereka sangat rajin, disiplin, tidak pernah telat, santri yang sangat teladan. Maka dari itu kita memanggil mereka untuk hadir di acara ngobrol perkara ilmu pada kali ini. Pertanyaan yang pertama ada untuk Mas Junaidi. Di sini ada pertanyaan, Mas. Kenapa dalam Islam sholat harus dilakukan 5 kali dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan pertama itu jawabannya simple. Karena itu adalah bentuk komunikasi kita langsung kepada Allah. Ya semua tahu ya, kita di akhir sujud bisa doa dan itu insya Allah mustajab. Nah, itu aja. Kasih untuk jawaban Mas Junaidi. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Juara Mas Ian. Ini lagi. Kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Padahal bangun rakaat sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah itu Maha Penyayang. Meskipun subuh itu susah kita bangun, berat gitu kan, melawan ngantuk, melawan kayak susah bangun lah kita. Allah itu meringankan jumlah rakaatnya, tapi justru karena itu pahalanya besar sholat subuh. Sekian. Mas Hamid. Oke, pertanyaan apa yang terjadi ketika seseorang sholat tanpa khusyuk? Oh, tanpa khusyuk ya. Yang saya tahu ya, mungkin nggak tahu benar apa salah. Nah, secara hukum sih sah sih katanya. Jika sunnah dan rukunnya terpenuhi, tapi pahalanya sangat berkurang. Itu ya syaratnya betul guys, ya betul. Ya terpenuhi rukunnya, syaratnya. Ya, tapi jika kalian tidak masuk, ya itu berkurang pahalanya. Ngono. Oke, di sini ada masalah lagi. Jelas, kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jika dilakukan dengan benar, salat mengingatkan kita kepada Allah. Orang yang selalu ingat Allah akan lebih sadar jika ia ingin berbuat dosa. Di sini ada berakhir untuk Mas Ilham, tepuk tangan untuk Mas Ilham. Kemudian di sini ada apa yang paling penting dalam salat. Gerakan sama hati. Keduanya itu sangat penting karena gerakan adalah bentuk ketaatan kepada kita ke Allah. Pokoknya gitulah, begitu. Soalnya jujur saya agak canggung gitu ngomongnya. Nah, sekian itu. Yang lebih penting itu hatinya. Soalnya itu setiap manusia kan beda-beda hatinya. Ada yang nggak mau sholat, ada yang ini lah, pokoknya gitulah. Contohnya itu kayak teman kamar gitu kan, susah diajak gitu. Rahasia lah, rasa nggak boleh. Aib. Perkara salat kemudian. Di sini gara-gara masalahnya salat jangan. Masya Allah. Itulah tadi sudah diberikan beberapa pertanyaan oleh salah satu host kita, yaitu Mas Baris, untuk para artis kita ini semua. Dan sudah terlihat dan terbukti bahwa mereka ini memang sangat rajin dalam hal salat ya. Benar nggak guys? Benar nggak? Ya, dan sangat setuju dengan para 3 artis yang ada di depan kita ini. Mereka paham dengan apa sih yang paling penting dalam salat, gerakan atau hati. Tadi dijawab oleh Mas Ian yang sudah punya pacar. Wis. Mas Ian ya, karena sangat keren sekali. Dia itu sangat mau, saya sangat respect sih. Keren. Beri tangan dulu untuk Mas Ian. Oke, untuk yang terakhir, buat para penonton kelas 10 maupun kelas 11, apakah kalian mau kata-kata? Untuk kakak, oke. Langsung saja. Ruangan tanpa lampu aja gelap, apalagi kuburan tanpa sholat. Ruangan tanpa lampu aja gelap, apalagi kuburan tanpa sholat. Oke, kita fokus untuk yang terakhir kali para artis kita. Dan saya mengucapkan terima kasih dalam acara kami. Dan untuk yang terakhir kali dari kami para host dan para artis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host kita pada pagi hari ini, berikan tepuk tangan dulu kepada host kita juga yang profesional. Sebagai master of ceremony, saya memperhatikan dari awal hingga akhir dari pertanyaan dan kata-kata tadi dari para host dan juga para artis. Banyak sekali ilmu dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari mereka berlima ya. Semoga kita semua di sini bisa mengambil ilmu dan hikmah dari kegiatan kali ini. Amin amin ya amin. Terima kasih dari kita.
sudah memperhatikan, sudah tenang dan sudah mengikuti agenda kali ini. Saya sebagai MC sangat berterima kasih. Lain kali kita akan insya Allah kan kayak naskah-naskah, terus kata-kata, terus sama bikin lucu-lucunya aja, terus sama bikin materinya juga gitu, dari materi kayak sholat apa yang itu gitu. Kamu pindahkan mic-nya. Gimana menurut kamu? Ya, kesan saya ini adalah untuk menguji mental kita untuk maju ke depan. Jadi sebelum kami mempersiapkan, kami ingin mencarinya tema dulu, yaitu kami mengambil tema yaitu sholat. Sebelum kami setelah menemukan, kami mencari di berbagai-bagai buku untuk mempresentasikan di hari ini. Ya, jadi kesan saya ya ini dapat menguji public speaking kita di depan biar bisa berani ngomong di depan. Ya, sebelum kita mulai juga kita menghafalkan materi-materi yang akan kita berikan walaupun banyak kendala. Iwan, kata-kata ini. Kuburan tanpa lampu ruangan tanpa lampu aja gelap, apalagi kuburan tanpa sholat.